Selamat malam kawan Loka. Jadi malam ini seperti biasa kita kembali lagi dengan acara Loka Connect. Dan seperti acara-acara yang lalu, kita selalu mengundang entrepreneur-entrepreneur muda untuk berbagi pengalaman mereka dan memberikan inspirasi kepada teman-teman sekalian. Malam ini yang akan menjadi tamu kita adalah Nova Dewi Setiabudi Matovani, yang mana adalah founder dan pendiri dari kedai Sue Ora Jamu, sebuah kedai jamu yang sangat hits saat ini. Dan tanpa membuang-buang waktu lagi, mari kita langsung lanjutkan diskusi kita dengan Mbak Nova. Malam Nova, apa kabar? Baik, terima kasih sudah mengundang saya di sini. Kami di Loka Media sebenarnya sangat senang Nova bisa datang dan sharing dengan kita. Kenapa? Karena buat kita di Loka Media itu, Sue Ora Jamu adalah sebuah konsep yang benar-benar memiliki sebuah gebrakan yang sangat terasa. Nah, dari Anda sendiri sebagai founder Sue Ora Jamu, sebenarnya positioningnya itu gimana sih? Apakah Sue Ora Jamu itu diposisikan sebagai kedai jamu modern atau gimana? Could you please elaborate? Sebenarnya pada saat kita mencetuskan ingin membuat kedai jamu itu sebenarnya konsepnya sih lebih ke seperti rumah yang mungkin jadi bisa serasa nyaman kalau misalnya orang mau minum jamu, karena berdasarkan pengalaman pribadi saya waktu saya pindah ke Jakarta itu sulit mau cari kedai jamu atau mau minum jamu di mana ya. Kalau waktu di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah itu kan masih banyak ditemukan tempat minum jamu. Cuman kan dengan kesibukannya di metropolitan Jakarta ini kan yang tiap hari harus berdealing dengan macet, dengan mungkin kepadatan jadwal yang nggak bisa terlalu leluasa untuk meeting to from one point to another point. Is very frustrating to be on the road all the time. So saya merasa kalau misalnya mau bikin satu tempat, pengen tempatnya yang nyaman, yang bisa mungkin ya relax aja dulu gitu sebelum lanjutin perjalanan pulang misalnya, atau jadi tempat destinasi di mana orang bisa minum jamu sambil menikmati suasana seperti suasana di rumah. Oke. Nah, dengan konsep tersebut, mungkin kita lihat dari sisi produk ya. Dari segi produk, apakah seluruh produk yang saat ini disuguhkan di Sue Ora Jamu merupakan produk yang fresh dan langsung diracik di tempat? Untuk produknya, kami ada 3 macam produk jamu. Dari jamu tradisional itu kita mengambil dari jamu ibu yang sudah racikan. Dan yang jamu house blend yang kami buat sendiri dengan fresh ingredients itu ada jamu kunyit asam, beras kencur, temulawak, wedang jahe, rosella kayak gitu ya. Yang memang ingredientsnya itu sangat mudah dan bisa didapat di pasar tradisional ataupun di supermarket di Jakarta. Dan untuk jamu mocktail yang kita memang perkenalkan untuk mungkin menjadi gimmick bahwa minum jamu itu bisa mengikuti lifestyle juga gitu loh, kayak koktail lah versi kalau dengan alkohol, tapi ini kita buatnya mocktail jamu, which we also mixing the ingredients with the supporting ingredients dari jamu dan sayuran atau buah-buahan juga. Jadi lebih fresh, lebih looknya nggak nakutin kayak minum aspal gitu kan. Kayak orang biasa, ih pahit banget itu pasti jamunya kayak aspal gitu. Jadi kita memang warnanya menarik karena dari fresh ingredients juga bisa meyakinkan juga lah buat para peminum jamu yang belum terbiasa minum jamu untuk mau coba minum jamu. Untuk teman-teman yang belum familiar dengan yang namanya mocktail jamu, itu mengandung alkohol nggak, bikin tipsy nggak? Sebenarnya kita istilahin aja mocktail
jamu tapi nggak ada alkoholnya. Tapi sebenarnya bisa kalau misalnya di rumah mau ada istilahnya kita gathering aja sama teman-teman, tapi base-nya nggak mau pakai kayak sirup atau mau pakai apa namanya soft drinks or things like that gitu, bisa sebenarnya. It's actually doable to make the syrup homemade pakai ginger syrup gitu, and then you can have touch of Macallan. yes, maybe. Oke, we get the point. Oke. Nah, untuk yang jamu yang memang tradisional, langsung diracik di kedai, kira-kira ada kendala-kendala dari produksi? Apakah ada bahan baku yang memang sulit didapat dari pasar atau gimana? Untuk bahan-bahan dasar jamu sebenarnya tidak sulit ya didapetin dimanapun di tanah air Indonesia, karena memang tanah air kita kan sangat subur ya, dan memang all the spices yang kita pakai juga untuk pembuatan jamu itu juga yang kita pakai untuk membuat masakan sebenarnya. Okay. Mungkin karena dari teknis pemilihannya aja sih yang memang agak lebih ke crucial point-nya gitu loh. Misalnya jahenya kalau misalnya masih muda pasti nggak sepedes kalau jahenya udah tua seperti itu. Tapi untuk bahan dasarnya sebenarnya it's available in the market all the year through ya. Oke. Nah, ide untuk bikin Sue Ora jamu ini sebenarnya idenya dari mana sih? Ilhamnya dari mana? Kalau ide dari pembuatan kedai, awalnya itu suami saya mungkin udah nggak mau nganterin saya minum jamu lagi ke tempat yang di Jakarta ada beberapa kedai jamu yang sudah termasuk apa ya terpercaya, legendaris, yang sudah turun-temurun sampai hari ini. Tapi kebetulan lokasinya tuh jauh banget sama tempat base kita, kantor kita di Jakarta Selatan, dan dari rumah juga jauh gitu. Terus kita memang, karena saya dulu pernah di F&B business, tapi memang lebih ke casual, not really a big F&B, tapi it's more like a coffee shop. Jadi saya sempat yang ngobrol sama suami saya, ini apa namanya, lokasi di bawah ruko kita, lantai 1 ini kita bikin kedai jamu aja gitu, supaya kita juga masih bisa minum apa produksi jamu sendiri yang fresh, because these days itu kan banyak sekali ya kayak ada isu pembuatan makanan atau minuman nanti pakai artificial sugar, terus pakai bahan kimia, dan saya sebenarnya nggak gimana ya, agak choosy sih untuk pemilihan yang saya konsumsi gitu, karena menurut saya kesehatan itu paling penting sekali. It's the biggest investment and it's like the most important thing before we can do and be maximum efficient. Ya, we have to care about our health. Nah, jadi akhirnya waktu ngobrol-ngobrol, bikin kedai jamu, emang ada yang masih minum jamu di Jakarta? Emang nanti ada yang datang gitu, maksudnya ya nggak apa-apa, kita bikin aja. Nanti ini juga bisa pelan-pelan dikenalin kembali ke anak-anak muda Indonesia. Karena memang cukup sedih sih kalau misalnya waktu awal-awal tanya ke teman-teman, masih minum jamu nggak? Teman-teman yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur masih yang iya masih minum jamu gitu. Oh, masih bikin sendiri, kalau misalnya ada waktu bikin sendiri. Tapi ada yang masih, apalagi yang adik-adik kelas gitu ya, mungkin yang lebih junior saya udah nggak mau gitu, disuruh minum jamu yang minum jamu, enggak deh gitu loh. Kalau tanya kenapa nggak suka minum jamu, pahit, jamu itu kan minumannya yang minumannya Mbah Kakung yang nggak keren lah gitu kan. Jadi saya juga ngerasa aduh sayang sekali ya, maksudnya jamu itu adalah salah satu warisan budaya Indonesia juga. Tapi kalau misalnya lama-lama nih, kalau misalnya nggak kita lestarikan atau kita bikin keren lagi, anak-anak mudanya akan ninggalin si jamu ini gitu loh. Terus jadi nanti tambah lama kita tambah susah ya mau minum jamu gitu. Jadi awalnya sih kepikirannya untuk
untuk karena saya sendiri suka minum jamu, dari keluarga juga dari kecil juga memang dibiasainya minum jamu ramuan dari Cina, ramuan dari Indonesia, nanti ada ramuan dari spices dari India itu juga menarik banget sih spices untuk chai itu kayak dari cinnamon, dari pala. Jadi memang udah ini ya, maksudnya pengen kekangenan saya sama minuman masa lalu, masa kecil itu jadi bisa saya gali lagi gitu sebenarnya di awal-awal itu. Berarti sebenarnya lebih buka kedai jamu itu lebih untuk konsumsi sendiri, gak pada kita buka kedai kalau misalnya nggak ada yang datang kita minum sendiri gitu aja gitu ya. Berarti dari latar belakang Nova sendiri, gak selain sebagai konsumen, sebenarnya tidak ada latar belakang sebagai pengusaha jamu ya? Siapa tahu jamu gendong itu punya pengalaman, enggak ya? Waktu kecil pernah didandanin pada saat Hari Kartini itu pakai baju mbok jamu. Sebatas itu aja ya? Cuma sebatas itu aja. Cuman untuk dari background keluarga dengan latar belakang produsen jamu sih nggak ada. Cuman kebetulan karena lahir dan besar di Surabaya itu masih cukup kuat lah untuk budaya minum jamu. Seperti itu. Ya. Nah, latar belakang pendidikan formal Nova ada di jurusan commerce ya kalau saya perhatikan. Seberapa relevan sih pendidikan formal tersebut dalam membantu menjalankan bisnis F&B dan kedai jamu ini? Saya ngerasa apa yang pernah saya pelajarin waktu dari sisi akademis mengambil bidang commerce sih banyak yang bisa saya aplikasikan ya, lebih untuk analisis bisnisnya. Mungkin kalau untuk basic how to market things and how to build awareness, something like that, and itu lebih ke karena ngejalanin kesehariannya aja sih kayaknya, Will. Nah, tadi Nova sempat mention mengenai marketing. Nah, Sueora Jamu itu sendiri kan sudah eksis sejak tahun 2012 gitu ya. Nah, kalau saya perhatikan kalau misalnya kita bicara mengenai konsep marketingnya Sueora Jamu itu sendiri, pendekatannya dan penekanan marketingnya itu lebih kemana ya? Apakah lebih ke event, lebih ke product testing, atau ada konsep-konsep lain yang lebih mungkin Nova racik sendiri gitu? Untuk dari sisi marketingnya sih kita sangat banyak menggunakan social media untuk berbagi tips dan mungkin knowledge about jamu ingredients dan khasiatnya itu apa. Dimana kalau misalnya kita relate ke events, memang kita cukup aktif ya ikut event-event, terutama event-event yang berhubungan dengan budaya Indonesia seperti art and crafts events, juga musical or not musical but music events gitu. Karena kita memang pengen dekat lagi ya, maksudnya mendekatkan diri ke komunitas anak-anak muda sebenarnya. Karena di situ kita merasa tantangan dan PR-nya itu adalah gimana kita bisa mengajak teman-teman generasi muda untuk bisa mengenal kembali jamu, terus mau ngicipin lagi lah jamu, dan jadi kalau misalnya udah ngicipin, oh rasanya ternyata nggak seperti yang dibayangin, yang pahit, yang itu, yang nggak enak. Karena kan konotasi kalau misalnya kita dengar kata jamu kan, jamu itu pahit, jamu itu not interested to be seen gitu kan, nggak jelas itu kayak isinya apa gitu. Nah, untuk mengubah paradigma itu kita memang harus banyak melakukan seperti kayak jamu tasting begitu ya, supaya mereka mau anak-anak muda supaya bisa nggak takut minum jamu. Dan akhirnya bisa timbul lagi setelah kenal, setelah tahu khasiatnya, akhirnya juga bisa cinta dan bisa
bisa terus minum jamu juga. Jadi kuncinya itu sebenarnya kita ngadain event supaya bisa cekokin orang minum jamu gitu ya. That works actually. Misi ini ya, terselubung. Iya, misi terselubung. Nah, seperti yang tadi Nova sempat mention, Sue Ora Jamu itu kan sangat eksis di sosial media. Dan saya rasa tidak bisa dipungkirin bahwa untuk zaman kita saat ini, setiap bisnis itu harus memiliki eksistensi di sosial media. Walaupun dampak terhadap bisnis itu sendiri bisa berbeda dari bisnis A ke bisnis B. Nah, untuk Sue Ora Jamu itu sendiri, sosial media punya dampak apa terhadap Sue Ora Jamu? Apakah ada dampak terhadap penjualan langsung atau dampaknya lebih ke arah meningkatkan awareness gitu? Atau ada dampak-dampak lainnya? Untuk social media sih sebenarnya it can work both ways. Selain untuk creating the awareness, kita juga bisa sharing the promotional yang ada di our outlets, our kedai. Karena kan semua sekarang sangat dekat ya masyarakat dengan gadgetnya gitu loh. Jadi misalnya mereka bisa, kalau misalnya mereka udah follow dan they know what's in Sue Ora Jamu, ada activity apa, lagi ikut workshop atau ikut event apa di mana, terus kita lagi ngadain workshop in-house apa juga gitu. Jadi it's more like informative tools for the customers juga, dan teman rekan-rekan yang udah ngikutin jalannya Sue Ora Jamu. Tapi untuk lebih untuk ke salesnya itu sih akan mengikuti sih saya rasa, Will. Oke, tapi mungkin follow tapi gak langsung directly kali ya? Iya. Oke. Bisa cerita dikit gak gimana caranya, gimana ceritanya hingga Sue Ora Jamu itu bisa sampai diundang ke event-event di Kedutaan Besar Republik Indonesia gitu? Itu juga surprise banget sih waktu kita dapat kontak. Jadi tiba-tiba ada, jadi ceritanya komunitas orang-orang Indonesia di luar negeri itu kan banyak, dan mereka juga cukup kompak ya, sering kumpul-kumpul, sering ngadain acara charity atau ngadain event talk show atau trip kayak gitu. Nah, kita diundang di awal tahun lalu itu pas ada event charity di KBRI Singapura. Nah, jadi mereka ngajak kita untuk fundraising gitu, untuk cancer community yang mereka asuh di Batam. Oke. Nah, jadi kita diajak, terus kita juga karena kan semua produk kami itu fresh, nggak tahan lama. Jadi the expiry date for each product yang freshly made itu cuma tahan seminggu. Nah, di mana kita juga mikirin logistiknya ya waktu itu. Jadi kita juga kirim sendiri bertahap gitu. It's challenging but it's fun, and we got so much appreciation from the community in Singapore, not only the Indonesian people but also the people who were involved in the event itself. Yeah. Okay. So it's pretty happening lah waktu itu, saat itu gitu. Yeah. Ya jamu, terus mereka bisa appreciate, and the jamu was sold out juga for the event. Like, kita jadi ikut seneng. Oke. Nah, tadi seperti yang sempat Nova mention, ada persepsi bahwa jamu itu identik dengan minuman orang tua. Dengan positioning Anda sebagai owner daripada Sue Ora Jamu, gimana kira-kira hal-hal apa yang Anda lakukan untuk merubah persepsi itu? Tadi kan kita udah bahas mengenai mengadakan event. Apa saja sih yang dilakukan di event-event jamu tasting? What do you actually do there supaya anak-anak muda itu mau mencoba lebih sering atau lebih banyak minum jamu? Sebenarnya kalau apa yang kita lakukan pada saat event, kita
berbicara sih sama tamu-tamu yang mungkin datang mampir, apa sih jualan apa ini, selain kita menjelaskan ya produk, karena the product cannot speak for itself gitu. So selain kita juga menjelaskan tentang si produk itu, dan kita mau menawarkan juga, dan kita juga sharing, oh produk ini kalau dicampur dengan, you blend it together with vegetables or with fruit, nanti jadinya seperti ini. There's another taster juga gitu loh untuk mereka coba. Jadi sebenarnya it's more like karena dibawanya memang dibawa ini ya, nggak terlalu yang hard sales gitu ya untuk si jamu ini, karena kan memang pendekatannya harus, kalau menurut kami sih selama ini lebih ke personal approach. Persuasif. Well, not always success to do that, but yeah, we always try to, okay, do you wanna try gitu. Tapi nggak semuanya akan mau juga gitu kan. Kita bicara mengenai supaya produk jamu itu tidak dianggap boring, dan biasanya kalau untuk industri yang di sektor F&B, food and beverage, salah satu cara untuk menghilangkan kesan boring itu adalah dengan mengadakan inovasi produk. Artinya menu sering diganti dan sebagainya. Di jamu itu sendiri, kalau misalnya kita bicara inovasi produk, selain menambahkan Macallan, apalagi yang bisa kita lakukan? Jadi sebenarnya ya, Bill, jamu itu kan banyak banget toh, apa namanya, udah keluar semua bahasa ini mendoknya. Jamu ini apa? Kalau untuk dari sisi inovasi, dari sisi minuman jamu, pasti kalau misalnya saya boleh sharing, banyak dan beraneka ragam sekali. Dan yang mau digali dari misalnya jamu Jawa, terus belum ada jamu dari daerah Sumatera, jamu dari daerah Sulawesi. Ternyata tuh tiap-tiap daerah di Indonesia tuh ada minuman tradisionalnya. Nah, saya sih masih merasa banyak harus belajar terus mengenai si jamu ini gitu loh, karena di Indonesia sendiri tuh ada sampai 700.000 spesies of herbs. Tapi yang memang lebih dikenal, ya kita sehari-harinya taunya beras kencur, temulawak, wedang jahe, kunyit asem, yang standar gitu loh. Nah, tapi sebenarnya kalau misalnya mau digali lagi, banyak sekali, dan untuk pengobatan dan pencegahan penyakit pun itu sangat luar biasa sebenarnya. Nah, cuman karena kan di Jakarta juga keterbatasan dari resources untuk ingredients-nya juga nggak banyak, karena ada herbs yang bisa tumbuh di daerah Bogor, belum tentu itu bisa ada di daerah misalnya Jawa Timur gitu. Atau Manado. Atau iya, jadi spesifikasinya tuh beda-beda. Memang misalnya ada jahe di Jawa Timur, jahe di Bogor. Tapi jahe di Jawa Timur itu lebih kuat ininya, aromanya. Itu juga saya juga waktu ikut beberapa kelas seminar gitu baru bisa ngerasain bedanya. Kalau enggak gitu saya juga ngerasa jahe ya sama aja ya jahe gitu. Tapi ternyata memang dari kandungannya itu bisa berbeda karena dari lahannya. Tapi saya yakin sih akan memang kuncinya di inovasi produk. Mungkin saya harus bisa mungkin nantinya sharing untuk tasting lagi, untuk develop supaya minuman mana sih yang maksudnya lebih favorit atau yang lebih bisa diterima secara rasa. Ya. Saat ini sudah memiliki berapa outlet? Saat ini ada 4 outlet yang sudah berjalan di Jakarta, dan lagi menyiapkan satu lagi yang sedang dalam progres. Targetnya untuk
3 tahun ke depan kira-kira punya berapa outlet totalnya? It's very hard to say, but kita sebenarnya bukan fokusnya di penambahan outlet sih, Will. Jadi lebih ke memang gimana untuk mentransfer knowledge and also skills untuk pembuatan jamu di our team. Oke. Jadi kita mendevelop juga staff yang memang terlibat di Suara Jamu yang dari awal sampai sekarang masih ada teman-teman yang masih berjuang sama-sama kami, dan teman-teman yang baru bergabung pun juga memang kita waktu tim selection yang memang mereka juga tertarik ya untuk belajar gitu, karena it's not just about F&B business, it's more like you have to learn and you have to know about the basic Indonesian herbs and spices juga. Preserving tradition. Ya. Jadi mungkin saya nggak bisa menjawab gitu, maksudnya nanti berapa tahun lagi akan ada berapa outlet, tapi we are happy and we already feel so blessed bisa berjalan, dan impian kita itu bisa terlaksana lah one step at a time. Bicara soal mimpi, saat ini mimpi Nova yang belum direalisasikan tuh mimpi yang mana ya? Interesting questions. If you care to share. Kalau mimpi saya relate to the jamu business, or mungkin pengen lebih banyak sih sharing dengan petani-petani di daerah untuk pengembangan, maksudnya mungkin mereka nggak hanya bertani ya gitu loh, tapi mereka juga bisa punya stall-stall kecil buat jamu, dan we can share also about the business side to them. Mungkin itu yang maksudnya mimpi yang will be interesting ya, bisa mendevelop satu daerah gitu yang mungkin mesti memang harus banyak jalan ya, karena Indonesia nih saya rasa banyak banget yang bisa dieksplor. Dan kalau misalnya relate-nya tuh jamu, agriculture is one of the sector that I think it's not gonna end at any time gitu. Yang penting kita terus harus bisa jalanin ya. Memang kayak ada faktor cuaca yang tidak menentu, terus ada flood di mana, atau tapi kalau misalnya kita mau bicara alam di mana kita bisa nanam herbal itu, kita masih bisa mendevelop si spices ini lagi untuk kualitas yang lebih baik mungkin. Oke. Mungkin kita kasih kesempatan kepada teman-teman dari audiens, ada yang mau bertanya kepada narasumber kita? Nama saya Danan. Yang mau saya tanyakan, saya penasaran saat ini konsumen terbesar Suara Jamu itu ada di kisaran usia berapa sih? Kemudian dari sekian banyak nih anak muda yang dikasih dia testing satu kali jamunya, berapa banyak sih kira-kira anak muda yang akhirnya balik, oh ini jamu itu ternyata enak, berhasil, kemudian mereka terus konsumsi jamu atau menjadi pelanggan tetapnya Suara Jamu. Terima kasih. Makasih Mas. Kalau untuk pertanyaannya tadi, dari target market atau existing customer-nya sekarang, kalau anak muda itu usianya dari belasan ya, 19-an sampai 30-an, yang maksudnya yang terbesar untuk pengunjung di Suara Jamu. Surprisingly kadang kita juga ada pengunjung anak-anak high school pulang sekolah pakai seragam, which is ya kita juga anak-anak PL gitu tiba-tiba duduk-duduk minum jamu pahitan, yang ada yang cuman ngicipin pahit ya gitu, terus nggak udah gitu aja, terus ya nggak diminum gitu, tapi they want to actually get to know more about the jamu, dan we are so like happy juga gitu, kadang-kadang sampai bisik-bisik sendiri gitu, ada tamu anak-anak high school loh gitu.
Karena ya kayak gitu tuh something yang make us so happy gitu. Dan untuk pertanyaan yang kedua, apakah yang kita ajak untuk mencoba minum jamu akan mau beli atau akan balik ke Suara Jamu sih, itu 50-50 Mas. Jadi ada yang memang langsung, oh enak nih, beli bawa pulang. Terus kita kan juga bikin program karena kita packagingnya itu pakai botol kaca, bisa dikembalikan botolnya itu untuk kita recycle dan kita proses ulang setelah disterilisasi kembali untuk dikemas lagi. Nah itu mereka kadang ada yang, oh lucu ya kemasannya, mau dikumpulin gitu, aneh-aneh gitu. Ada yang mau beli, emang suka minum jamu ya mbak, kok misalnya belinya langsung beras kencur kunyit asem. Kan ada yang kita Rosella alang-alang itu kan yang lebih light ya, yang lebih rasanya kayak minum sirup tapi itu jamu gitu, yang kandungannya khasiatnya banyak. Nah mereka, oh enggak mbak, soalnya botolnya lucu kayak gitu. Ada juga yang jawabnya gitu. Ada yang nanti bilang mau kasih oleh-oleh ke bapak ibunya. Terus cuman ada yang sekedar cuman tanya, di mana mbak kedainya, nanti lain kali mau mampir gitu. Jadi ada yang memang nggak langsung buying, but ada yang mereka kayak mungkin kita anggap sebagai prospect buyers yang they will come back. Gitu. Next question. Saya mau tanya, ada 2 pertanyaan. Pertama kan disebutkan tadi ada jamu yang menggunakan best ingredients. Nah, itu yang dimaksud best ingredients itu apakah tanamannya organik, terus dibuat sendiri sampai diayak sendiri menjadi bubuk seperti itu, benar-benar homemade. Yang kedua, tadi disebutkan juga bahwa bahan bakunya ini sendiri kan juga memiliki masa kadaluarsa yang pendek, singkat ya. Singkat. Nah itu tantangan sendiri dalam segi tadi logistik dan juga dalam segi stok. Nah sudah berapa lama udah mulai punya feel bahwa oke, harus nyetok segini, nyetok demikian, dan kalaupun terjadi kelebihan stok, apa yang dilakukan? Oke, terima kasih. Untuk pertanyaannya yang pertama tadi, untuk yang base ingredients-nya itu kita hanya bisa menyeleksi dari ini sih Bu, dari memang kita kan belanjanya di pasar, ada supplier yang dari bahan-bahan organik juga, tapi di mana kemarin itu kami evaluasi semuanya kalau misalnya kita mau organik, jadi dari makanannya pun tuh harus organik, karena kan organik berarti kita tuh sudah lepas sama sekali dari pestisida. Jadi tanahnya sendiri itu harus organik, terus treatment sendiri dari lahannya untuk penanaman itu juga harus special yang organik. Jadi dari sisi harga kalau memang udah go organic, it will be pricey. Nah saat ini kami tidak memakai bahan organik di Suara Jamu, pakai bahan raw materials yang biasa, karena kemarin itu supply-nya juga tidak bisa menentu gitu untuk yang si organik. Sekarang banyak lahan-lahan ya istilahnya yang di offer gitu loh. Pernah saya ditawarin juga, Mbak Nova ini ada lahan bisa disewakan 5 hektar, nanti ini diolah nanam jahe aja sendiri kayak gitu. Cuman saya ngerasa saya itu bukan bidangnya agriculture gitu kan, saya lebih memang ingin membuat si jamu ini jadi bagian dari lifestyle anak-anak muda Indonesia lagi, dan it's not my expertise gitu loh, jadi saya nggak masuk ke ranah ke sana gitu. Tapi memang kita pilih-pilih yang memang kalau misalnya beli dari supplier kita dikirim misalnya 1 karung ya kita proses, yang kalau misalnya udah busuk ya nggak dipakai gitu. Jadi lebih ke manual ini sih Bu, lebih ke seleksinya lebih manual. Kalau untuk pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana sih kita bisa prediksi stoknya itu harus berapa produksinya, nanti kalau di outlet dikirim berapa sih kira-kira, itu sih kita cuman pakai dari data yang dari data pengunjung dan data penjualan sih Bu. Kalau misalnya nggak pakai ini, nggak pakai software, tapi lebih ke hanya ini sih pakai data. Misalnya kita untuk weekend nih, hari Jumat, Sabtu, Minggu lebih banyak pengunjung ke outlet,
kita stoknya lebih banyak. Kalau misalnya udah habis ya habis gitu. Jadi memang kita nggak buat berlebihan karena cuman mendingan habis. Iya. Biasanya juga pesen kalau misalnya memang ada event mereka lebih baik pesen, jadi kita bisa buatin fresh. Mbak, saya mau pesen ya, ini untuk ada event, ada acara mau pengajian di rumah, ini mau misalnya kayak gitu, atau ada party, ini habis itu mau minum jamu. Oh iya, berapa orang gitu? Oh iya, segini aja gitu. Jadi saya buatinnya sesuai dengan pemesanan. Kecuali kalau event gitu ya Bu ya, kalau event biasanya kita juga bikin stok sendiri untuk event. Saya Ferdan, selamat malam Mbak. Iya, selamat malam. Mau nanya Mbak, ini kan banyak juga tuh bawa jamu ya, yang suka jualan di Jakarta. Mbak pernah mencoba meraih mereka nggak untuk join sama kedai jamunya? Terus apakah ada kendala ketika mencoba merekrut mereka? Itu saja. Iya. Kayaknya unik banget. Saya tuh ya sejak di Jakarta tuh memang nggak banyak ketemu mbok jamu. Saya tuh kalau ketemu mbok jamu, pas saya ke Majestic kan ada langganan pijet saya tuh yang bersih sehat di situ. Nah itu ada mbok jamu di situ. Dan saya memang selalu beli jamu di mbok jamu ini. Memang nggak pernah bicara sih sama si mbaknya ini, si ibunya. Apakah bisa bekerja sama dengan skala nanti pengambilan. Tapi saya rasa sih dia juga udah doing the business di Majestic itu udah cukup lama dia. Udah belasan tahun katanya. Jadi nanti customernya bersih sehat itu kalau mau minum jamu yang tahu-tahu gitu ya, mereka pesen sama si mbaknya, tolong dong aku mau bikin pesen jamu. Jadi saya sendiri juga gitu. Soalnya katanya mbaknya ini saya tanya kan sama mbaknya reception, Mbak nanti habis pijet saya mau ini ya, mau pesen jamu. Oh itu titip sama staffnya, soalnya bukan dari bersih sehatnya ya Mbak gitu. Jadi saya titipnya sama mbak-mbaknya. Terus saya tanya, yang minum jamu itu siapa Mbak? Ya kami ini habis mijetin kan capek Bu gitu. Jadi mbak-mbaknya yang minum jamu. Cuman it's interesting sih sebenarnya kalau misalnya bisa bikin event, mungkin kumpulin ibu-ibu membuat jamu gendong. Mungkin kita bisa ngadain workshop atau tanya jawab santai gitu ya. Sebenarnya ingredientsnya seperti apa, terus kendalanya seperti apa, mereka ngemasnya seperti apa. Karena kan kalau misalnya nggak terlalu paham soal kemasan, mau dihantem kromo kayak produksi jamu zaman dulu terus dibawa gendongan itu kan cuacanya aja beda sekarang gitu loh. Mereka dulu di daerah, misalnya kayak di Jawa Tengah, Solo, Magelang itu kan lebih dingin ya kayak di daerah gitu. Dibawa sekarang ke Jakarta suasana dan environmentnya it's very different now, it's very hot, the heat is so unbearable gitu loh. Terus untuk storage sendiri kalau makanan atau minuman kena exposure matahari itu jadi bisa bereaksi sih sebenarnya. Cuman kalau misalnya membahas lebih dalam soal itu kan maksudnya bukan area saya juga gitu loh, karena saya cuma tahu karena saya baca, saya ngalamin sendiri kalau kayak misalnya botol aqua misalnya ditaruh di mobil kena panas dan rasanya tuh beda karena airnya tuh bisa kayak kena reaksi si plastik gitu loh. Jadi kita pakai gelas karena gelas itu pori-porinya lebih kecil dari plastik dan nggak bisa bereaksi. Cuman kalau misalnya mau pakai yang lebih aman tuh botolnya harus botol yang coklat karena dia ada UV protectionnya. Tapi nggak bisa dilihat toh kalau kita produksinya jualannya jamu kan nggak kelihatan nih jamunya opo, nanti malah salah jualin gitu loh. But it's very interesting, maksudnya banyak banget sih sebenarnya yang bisa digali dari jamu. Mungkin kalau dari kami di Suara Jamu sih harapannya sih lebih banyak lagi teman-teman di Jakarta terutama ya bisa sama-sama ngelestariin ini dengan mungkin networknya dan dengan capacity-nya masing-masing gitu, nggak harus melalui buka kedai misalnya, ada tempat mau dibikin kedai, mungkin lebih enak ya buat tamu-tamu bisa datang duduk dulu gitu kalau lokasinya misalnya pas. Tapi kalau misalnya cuman mau home industry juga sekarang banyak juga gitu, ada di Instagram banyak banget yang bikin jamu. Tapi I think it's all good because we are all treasuring Indonesian heritage in our own ways gitu. Jadi misalnya kita bisa sama-sama nih, whoever have the interest, we can share the knowledge, we can share
apa sih sebenarnya yang do and don'ts-nya kayak gitu. I think it's very good kalau misalnya bisa seperti itu sih. Kalau misalnya nanti mau ada lagi Om William. Om William akan kelimpangan translate bahasa Jawa malam ini. Kelupaan ya, bahasa Jawanya keluar Iya. semua. Mungkin ada pertanyaan dari Twitter? Halo Mbak Rafa, saya akan membacakan pertanyaan dari Twitter yang masuk ke Twitter Loka Media. Yang pertama dari Gilang 03891, bahan jamunya buat sendiri, dari pembuat tradisional atau dari produsen besar kayak pabrikan gitu. Kenapa sih pilih itu? Jawab pertanyaannya banyak juga ya. Coba deh. Yang bahan jamunya itu buat sendiri, dari pembuat tradisional atau dari produsen besar kayak pabrikan gitu. Terus kenapa sih pilih itu? kalau jamu tradisionalnya yang pahitan kita ngambil dari Jamu Ibu Surabaya. Kenapa? Karena saya kan tumbuh dan besar di Surabaya, sangat familiar dengan minum jamu ibu. Dan ternyata jamu ibu itu jamu tertua di Indonesia. Udah 102 tahun, dia dari tahun 1901, udah ya pokoknya 100 tahun lebih usianya. Dan kedua tuh Nyonya Menir. Tapi sebenarnya all the brands punya ingredients dan khasiatnya tuh similar kalau untuk jamu yang tumbukan yang pahitan. Tapi kalau untuk yang jamu house blend kita dari fresh ingredients, dari jahe dan kunyit yang segar, nggak ada pakai dari bahan yang udah dibuat powder atau tepung. Semuanya fresh yang memang diproses dengan parut. Iya. Yang kedua dari Andin Mayang. Soalnya nih, saya baru tahu kalau ada jamu modern. Minuman yang paling hits di Suwe Ora Jamu itu apa ya? Untuk saat ini minuman yang paling banyak dipesan itu namanya green tamarin sama bloody tamarin. Jadi kita ada minuman yang kita mix with asam jawa. Nah dari asam jawa ini kita blend yang green itu dengan green vegetables, yang blood itu dengan beetroot karena dia merah. Nah itu yang paling digemarin sih sekarang karena it's healthy drinks and and it's nice and refreshing. Ada satu pertanyaan lagi, silakan. Nama saya Febri. Saya lebih banyak tertarik dengan cara membisniskan jamunya ini dengan Suwe Ora Jamu brandnya. Kebetulan saya juga baru memulai bisnis sendiri. Itu lebih ke makanan tradisional. Kalau boleh saya sebutkan, nggak boleh? Silakan. Oh boleh. Makanan tradisional itu pecel dan kebetulan pecel dari Surabaya juga gitu. Jadi saya juga ambil ingredientnya dari Surabaya karena it's all family supported dari Surabaya. Nah yang saya mau pertanyakan itu kan saya nggak terlalu sering menggunakan sosial media. Nah mungkin ada tips atau triks gitu ya, gimana caranya supaya saya bisa menawarkan atau mengenalkan pecel tradisional ini dengan lebih cepat atau lebih mengena, atau bagaimana caranya saya bisa mengikuti event-event yang mungkin tadi seperti di KBRI atau di mana event-event yang ada di Jakarta lah. Jadi mungkin dengan pengalamannya boleh di-share supaya saya juga bisa mengikuti jejaknya. Terima kasih. Kalau dari pengalaman saya, yang sosial media itu memang di awal kita harus mungkin lebih aktif untuk berbagi ini ya. Jadi nggak cuman sekedar kami di sini gitu. Tapi mungkin dari keseharian itu bisa mencari satu topik yang memang mungkin jadi concern untuk diikutin dari sebuah komunitas itu, misalnya yang kesehatan, misalnya vegetarian, misalnya vegetarian. Jadi kan ada hashtag itu kan yang jadi mungkin bisa dispesifikan lagi untuk nggak hanya untuk kuliner Surabaya, tapi mungkin yang unik misalnya vegetarian food or something. Memang dari sisi kreatif itu
krusial banget sih ya. Nggak cuma dari sisi bisnis, tapi karena marketnya ini sangat kritikal sekarang itu. Jadi maksudnya gampang-gampang susah ya. Maksudnya sosial media memang salah satu tools untuk jualan. Banyak banget orang yang bisa berhasil dan banyak yang juga bilang, tapi kok produkku nggak jalan gitu. Nah, kalau mungkin saya share, ini produknya sudah untuk kayak exposure-nya dari teman-teman sendiri itu misalnya makan terus difoto kayak gitu terus diupload and then people testimony kayak gitu ya, mungkin kayak gitu cerita, mungkin bisa ceritain juga kenapa kok namanya Padi Gili. I think it's more about the story. When we do in Suwero Jamu, we also bring up the story about what is jamu, why we have to treasure jamu kayak gitu. Kayak pecel itu juga makanan yang favorit dan tradisional dan bisa macam-macam kan. Sebenarnya bumbu pecelnya sendiri itu nggak hanya maksudnya untuk pecel, tapi mungkin bisa untuk yang bumbu yang lain. Kalau untuk event, kalau kenapa kok bisa kemarin diundang dari KBR itu mungkin karena kita tuh kan nggak pernah tahu ya kalau kita ada event atau kita di kedai gitu, yang datang itu siapa gitu kita nggak pernah tahu. Jadi tips saya tuh mungkin yang bisa saya share all the time, every time, ya we have to keep our standard and we have to pay attention to the quality. Jadi kalau misalnya memang itu bisa dipertahankan secara terus menerus dan nggak ada yang sampai making a bad istilahnya reporting back to the media gitu, karena kan sekarang sudah sangat aktif banget ya, misalnya nggak seneng hati sedikit aja udah nyebelin banget nih pelayannya nih gitu, pokoknya semuanya tuh kayaknya sesi curhat jadinya kan kalau di social media gitu loh. Jadi I think it's a matter of making other people happy aja sih, lebih ke apa sih yang kira-kira dibutuhin ya sama peersnya gitu, misalnya dari rasanya mungkin bisa dari rasa ceritanya, oh si pecel ini ada yang nggak pedes loh, ada yang sedang loh, ada yang pedes banget bisa ditambahin ini. Jadi kayak cerita-cerita itu tiap hari itu mesti aktif sih memang kalau misalnya building your follower. But once you have quite good number of follower, then the follower will tweet again to their network and their follower. Awalnya juga saya gaptek kok ya nggak bisa, tapi ya lama-lama belajar terus pakai hashtag itu juga awalnya juga saya nggak ngerti kan, sampai tanya ini buat apa, ini gimana sih maksudnya, topiknya harus gimana, wordingnya apa sih yang cocok gitu. Mungkin bisa banyak ngobrol juga sama Pak William, bisa deh. Iya. Oke. Iya, sama-sama. Tepuk tangan yang meriah dulu untuk Thank you for your time. You're very welcome. And we'd like to have you here for another session karena kelihatannya banyak peminat. Okay, thank you. Demikianlah kawan Loka, diskusi dan sharing dan inspirasi kita dari Nova Setiabudi Matovani. Terima kasih atas waktu Anda sekalian. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi dalam acara Loka Connect berikutnya. Terima kasih. Selamat malam.